Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Sinau CAD. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin setelah kita bahas beberapa fitur di 3D modeling, mulai dari rip, kemudian import, kemudian derive, dan terakhir terkait decal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tutorial dasar 3D modeling. Ada 3 fitur yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni fitur hole, kemudian fitur fillet, dan fitur chamfer. Nah, nanti kita juga akan bahas satu persatu secara detail terkait bagaimana cara menggunakannya, fungsinya apa, dan kita juga akan praktek membuat pillow block bearing yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya punya contohnya yang udah jadi assembly, dan di sini juga ada 3D model yang nantinya akan kita buat sedemikian rupa menggunakan fitur hole, fillet, dan chamfer sehingga sesuai dengan model aslinya, yakni pillow block bearing. Nah, untuk file inventor assembly dan juga file 3D part untuk tutorial model ini bisa teman-teman download di website sinaucad.wordpress.com. Nah, untuk linknya bisa teman-teman cek di deskripsi, silakan klik dan langsung download filenya. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai dari fitur pertama yang akan kita jelaskan terlebih dahulu, yakni fitur hole. Nah, seperti namanya, fitur hole ini adalah fitur yang ada di Autodesk Inventor yang dia fungsinya untuk membuat hole atau membuat lubang. Nah, di sini mungkin yang harus diperhatikan adalah terkait bagaimana cara membuat lubangnya. Lalu di sini juga banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita gunakan gitu. Jadi nggak hanya lubang doang gitu, tapi juga nanti bisa digunakan untuk membuat counterbore, countersink, bahkan lubang yang dia berulir dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung praktek. Pertama kali kita akan coba membuat hole yang ada di sini. Hole yang nantinya akan dipakai untuk sebagai dudukan baut seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contohnya, ini memiliki diameter 10 mm, kemudian jaraknya adalah 10 mm dari ujung sini dan ujung yang sini. Nah, di sini teman-teman kita akan coba bahas satu persatu untuk input geometri, dan position ini maksudnya adalah kita menentukan posisi dari lubangnya. Jadi lubangnya itu pengen ditaruh di mana sih gitu. Nah, untuk di Autodesk Inventor sendiri di fitur hole ini ada 3 metode yang kemudian bisa kita gunakan untuk membuat lubang gitu. Dibagi berdasarkan posisi dari lubang tersebut. Metode yang pertama adalah metode penentuan posisi atau input geometri berdasarkan konsentrik atau satu sumbu dengan silinder atau lingkaran tertentu. Contoh nih, misal kita akan membuat lubang yang dia satu sumbu dengan radius yang ini. Pertama, klik awal lubangnya, sisi yang ini kita klik. Kemudian ini metode yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita klik silindernya hingga di samping mouse itu ada tanda lingkaran-lingkaran. Kita klik set. Nah, otomatis lubangnya itu akan satu sumbu dengan silinder yang ini. Titik center lubangnya itu satu sumbu dengan fillet yang ini atau radius yang ini. Itu adalah metode yang pertama. Kemudian nanti langsung bisa kita input juga diameternya berapa. Misal tadi diameternya 10 ya, kita klik 10 mm. Oke, kita undo terlebih dahulu. Kemudian metode yang kedua, selain kita bisa menentukan berdasarkan satu sumbu dengan sebuah silinder atau lubang tertentu, nah position ini bisa kita tentukan juga berdasarkan jarak antara sebuah sisi tertentu. Nah, kalau tadi kan satu sumbu dengan silinder tertentu. Nah, di sini titik senternya itu bisa kita tentukan jaraknya. Misal, jarak titik center dengan jarak sisi yang ini, kita klik, itu 10 mm, misal, 10 mm. Kemudian jarak center dengan sisi yang ini, kita klik, 10 mm. Kemudian lubangnya juga 10 mm, lalu kita klik OK. Nah, jadi juga lingkarannya atau lubangnya dengan metode menentukan jarak antara pusat lingkaran dengan sebuah sisi tertentu gitu, baik secara vertikal maupun horizontal dimensinya. Itu metode yang kedua. Kemudian metode terakhir yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi dari lingkaran selain konsentrik atau satu sumbu dengan silinder dan juga dimensi dari center ke sisi tertentu. Nah, metode yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah membuat sketsa, create 2D sketch. Misal kita ingin membuat lingkaran di sini. Kemudian teman-teman bisa menentukan titik pusatnya menggunakan fitur point.
Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan lebih detail terkait fitur point itu apa, kemudian fitur-fitur yang ada di dua dimensi ini apa, karena di tutorial sebelumnya di episode 5 sampai episode 6, episode 4 sampai episode 6, itu kita sudah menjelaskan secara detail terkait masing-masing fungsi di fitur dua dimensi drawing. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan belum tahu terkait fitur-fiturnya apa, fungsinya apa, dan cara menggunakannya, mulai dari line sampai nanti di panel constraint ini, silakan teman-teman bisa cek di episode 4, 5, dan episode 6. Oke, kita lanjutkan. Klik fitur point, kemudian tentukan poinnya di mana. Misal poinnya ada di sini, misal kita pilih 2 misal, di sini dan di sini misal. Oke, mungkin teman-teman juga bisa kasih dimensi juga. Misal dimensinya dari sini 7 misal. Terus dari sini 10, dari sini ke sini 10. Kemudian yang ini dari poin satunya 8 misal. Yang ini ke sini 10 mm misal. Dan seterusnya. Kemudian finish sketch. Lalu kita klik fitur hole lagi. Nah, di sini biasanya fitur hole langsung bisa mendeteksi kalau semisal kita udah bikin 2D sketch, lalu ada poinnya, maka fitur hole langsung mendeteksi bahwasanya poin yang barusan kita buat di dua dimensi sketch itu merupakan titik center dari lubang yang akan kita buat. Jadi tanpa kita klik dia langsung mendeteksi. Misal lubangnya 5 mm. Nah, dia langsung mendeteksi tanpa teman-teman perlu klik-klik lagi gitu. Kalau tadi metode yang menggunakan concentric atau dimensi dari sisi tertentu kan harus klik dulu sisinya ya. Kalau ini bisa langsung otomatis mendeteksi. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, tadi kita udah belajar terkait bagaimana cara menggunakan fitur hole dari segi posisi dari center lubangnya. Nah, kemudian kalau semisal kita lihat di bawahnya ada tipe, kemudian di sini ada hole, ada seed, ada termination, direction, dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, hole, simple hole. Nah, ini adalah fitur lubang, fitur hole yang mana lubang yang dibuat itu adalah lubang yang simple gitu, lubangnya lurus, nggak ada tapernya, nggak ada ulirnya, dan lain sebagainya. Jadi hanya lurus lubang gitu. Nah, untuk yang clearance hole sama yang ini taper tap hole nggak akan kita bahas di tutorial dasar, akan kita bahas di tutorial lanjutan. Jadi tetap stay tune teman-teman dan jangan lupa untuk klik subscribe. Nah, kemudian di sini juga ada tap hole atau lubang yang kemudian dia memiliki ulir tertentu. Nah, cara pakainya sama, kita menentukan posisinya dulu, misal konsentrik dengan yang ini, contohnya ya. Kemudian di bawahnya ada field yang baru aja muncul. Di sini teman-teman nggak perlu mengingat-ingat diameternya berapa, kemudian tapernya, pitchnya berapa, kemudian diameter dalamnya berapa, nggak perlu. Cukup teman-teman menentukan tipe dari tapernya atau ulirnya. Misalnya kita menggunakan tipe yang isometric profile, kemudian ukurannya diameter nominalnya misal 10 gitu. 10, kemudian tipenya M10 kali 1 misal. Dan seterusnya. Di sini kita juga bisa pilih direction-nya. Antara ulir kiri atau ulir kanan bisa kita pilih salah satu. Misal kita pakai ulir yang kanan misal. Nah, seperti itu. Nanti kalau misal kita klik OK, maka lubangnya pun akan memiliki fitur ulir. Seperti itu untuk fitur tapped hole. Oke, kemudian di bawahnya ada seed. Di sini ada banyak opsi, ada none, kemudian ada counter bore, ada spot face, dan counter sink. Nah, untuk yang fitur non-seed ini, maksudnya adalah lubang yang kita buat itu, misal kita input angka diameternya itu 20. Nah, maka mulai dari start point sampai end point lubang itu dia memiliki diameter yang sama, yakni 20 mm. Beda kalau misalnya kita menggunakan yang counter bore sama yang spot face. Jadi dia semacam ada stepnya. Misal di sini kita input angka 25. 25, jadi start point-nya itu 25 mm untuk diameter lubang yang pertama, kemudian dengan kedalaman step misal 5 mm. Nah, sisanya akan memiliki diameter 20 mm seperti itu. Nah, biasanya teman-teman lubang ini tuh akan sangat sering kita pakai untuk 3D model yang kemudian membutuhkan dudukan untuk baut gitu. Jadi kalau baut kan dia punya kepala baut. Nah, untuk jenis seat yang counter bore sama spot face dan juga counter sink ini, dia akan memfasilitasi kepala baut tersebut. Untuk counter bore sama untuk counter bore sama spot face itu intinya sama.
Jadi dia ada step diameternya gitu. Nah, untuk countersink itu juga mirip. Bedanya adalah kalau yang counterbore tadi kan dia ditentukan diameternya ditentukan dimensinya berdasarkan diameter lubang yang pertama sama diameter yang kedua, pun juga kedalaman dari lubang yang pertama atau lubang yang lebih besar. Nah, untuk yang countersink ini dimensinya ditentukan berdasarkan diameter yang besar, diameter yang pertama, sama sudutnya gitu. Nah, jadi dia biasanya memfasilitasi baut yang kemudian bentuk kepala bautnya itu tidak tidak silindris, melainkan memiliki sudut tertentu gitu kepala bautnya. Cara menggunakannya sama, menentukan diameter luarnya, kemudian menentukan kemiringannya misal 60 derajat misal. Kemudian menentukan diameter yang kecil, misal 15. Dan seterusnya. Kita akan coba aplikasikan fitur counterbore di dimensi yang ini. Klik fitur hole, kemudian klik ini. Posisinya kita tentukan berdasarkan satu sumbu dengan silinder yang ini. Kemudian kita pilih hole yang simple hole. Kemudian seatnya kita pilih yang counterbore. Nah, misal untuk diameter luarnya kita input 12 misal. Kemudian kedalamannya kita input 1,5 misal. Kalau udah klik OK. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Insya Allah paham ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan untuk fitur hole. Tadi kita udah bahas terkait tipe hole-nya atau tipe lubangnya sama tipe seat-nya. Nah, kita akan lanjutkan untuk termination. Nah, untuk termination ini fungsinya kurang lebih sama dengan fitur-fitur sebelumnya, seperti fitur di extrude. Untuk termination-nya itu ada 3 jenis, ada yang distance, ada yang through all, ada yang to gitu. Nah, untuk yang distance kita akan coba. Nah, untuk yang distance ini dia inputannya, termination-nya, lubangnya itu dibuat berdasarkan kedalaman tertentu gitu. Misal 10 mm atau misal 12 mm, maka kedalamannya pun akan menyesuaikan. Ini ya 12 mm misal. Maka kedalamannya adalah 12 mm. Tapi kalau misal kita pilih termination-nya ini yang through all, maka lubangnya akan menembus sampai sisi yang berikutnya. Atau to. Nah, to ini dia lubangnya dibuat sampai ke planar tertentu gitu atau plane tertentu. Misal kita ingin membuat lubang dengan diameter 12 ini sampai XY plane misal. Klik XY plane lalu klik OK. Maka dia kedalamannya pun juga sampai XY plane aja. Kita cek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kedalamannya hanya sampai XY plane. Ini itu terkait termination-nya. Kemudian untuk direction juga kurang lebih udah paham ya teman-teman, karena kemarin kita juga udah bahas di fitur extrude. Ada direction yang default, flip, sama symmetric, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini, dimensinya ini nanti kemungkinan dia akan menyesuaikan gitu, tergantung terhadap pilihan-pilihan di atas ini yang kemudian kita pilih. Kalau misal kita pilih yang through all, maka dimensinya hanya diameter. Tapi kalau semisal distance, maka dimensinya juga terkait hole depth atau kedalaman dari lubangnya. Di sini juga bisa kita pilih drill point-nya antara flat atau yang memiliki sudut tertentu. Seperti itu fitur hole teman-teman. Insya Allah paham ya teman-teman. Oke, kita akan langsung aja membuat fitur hole yang ini. Fitur hole yang untuk dudukan bearingnya. Bentuknya seperti ini. Untuk itu kita akan membuat lubang dengan posisi yang kita tentukan berdasarkan satu sumbu dengan silinder yang ini. Klik sisi yang ini, kemudian klik silinder yang ini. Otomatis dia satu sumbu, kemudian hole-nya kita pilih yang simple hole, lalu kita pilih yang counterbore, kemudian termination-nya pilih yang through all, biar nanti tembus sampai ke belakang. Direction-nya kita cek, udah benar, direction-nya default. Kemudian untuk dimensinya, kita akan menggunakan dimensi diameter besar adalah 45. Kemudian dengan kedalaman 1,5 dan diameter kecilnya adalah 40 mm. Kalau udah klik OK. Nah, udah jadi untuk dudukannya, hole-nya juga udah sesuai. Nah, untuk itu teman-teman,
fitur hole. Semoga dimudahkan. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan lanjut bahas terkait fitur fillet. Klik fitur fillet. Nah, fitur fillet ini kurang lebih sama fungsinya di fitur fillet yang ada di 2D Sketch yang udah kita bahas di tutorial episode 4 sampai episode 6. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah model itu memiliki fillet atau memiliki arch dengan nilai radius tertentu gitu. Misal kita akan membuat fillet yang ada di sini. Kita bisa pilih metode yang edge fillet, kemudian kita klik sisinya, misal sisi yang ini dan sisi yang ini. Kemudian kalau udah, kita bisa menentukan radiusnya dengan cara klik yang ini, lalu kita ganti radiusnya menjadi 10 mm. Kalau udah, klik apply. Nah, di sini juga ada opsi-opsi yang bisa kita gunakan ya teman-teman, selain hanya menggunakan yang constant dan juga menggunakan edge fillet. Kita akan coba bahas satu persatu. Mulai dari yang select mode terlebih dahulu. Metode select mode atau metode penentuan fillet itu ada 3 jenis. Yang pertama edge atau sudut. Nah, di sini kita penentuannya itu berdasarkan sudut tertentu gitu atau garis tertentu. Misal yang ini kita ganti dulu 1 mm, yang ini. Jadi satu persatu gitu, per sisi-sisinya. Per garis-garisnya atau per sudut-sudutnya. Nah, tetapi kalau misal kita pilih yang loop, maka penentuannya itu berdasarkan area atau sisi tertentu. Misal kita ingin membuat fillet di keempat sudut ini. Nah, daripada menggunakan edge satu persatu, kita bisa menggunakan loop. Klik loop, kemudian klik area yang persegi panjang ini. Kita klik, maka otomatis keempat sisinya atau keempat sudutnya ini akan menjadi fillet. Itu untuk loop. Kemudian, kita cancel dulu. Kemudian untuk feature, ini adalah sebuah fitur juga yang mana kalau semisal nih, kita harus membuat fillet untuk semua yang ada di sini, semua yang ada di fitur persegi balok ini. Daripada kita klik sudutnya satu persatu atau garisnya satu persatu, atau daripada kita harus klik areanya satu persatu atau sisinya satu persatu, kita bisa langsung klik feature. Misal yang ini ya, kita klik. Kemudian radiusnya kita ganti 0,5. Lalu kemudian yang mana lagi? Yang ini misal, kita klik. Yang ini kita klik. Ini kita klik. Nah, maka otomatis tanpa kita klik sisinya atau garis atau sudutnya satu persatu, maka semua sudut yang ada di fitur ini langsung otomatis terdeteksi sebagai fillet. Nah, seperti itu untuk fillet. Kemudian di sini juga banyak sekali opsi-opsi, ada face fillet, kemudian ada variabel sama seatback. Ini nggak akan kita bahas di tutorial dasar seperti biasa. Insya Allah kita akan bahas di tutorial lanjutan. Kita selesaikan dulu yang ini. Kita klik OK. Nah, udah jadi teman-teman untuk fitur fillet. Kemudian kalau misal kita perhatikan di assembly-nya, di sini tuh selain dia menggunakan fillet, dia menggunakan sebuah fitur yang kemudian membuat sudutnya itu miring. Nah, untuk membuat geometri itu, kita nggak menggunakan fitur fillet, melainkan kita akan menggunakan fitur chamfer. Nah, fitur chamfer ini kurang lebih fungsinya seperti fillet, jadi merubah sudut atau sisi itu yang tadinya lancip seperti ini menjadi chamfer gitu. Jadi memiliki kemiringan tertentu gitu. Cara menggunakannya sangat mudah. Kurang lebih sama seperti fitur chamfer yang ada di 2 dimensi drawing. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu video tutorialnya di episode 4 sampai episode 6 kalau tidak salah. Nanti bisa teman-teman cek. Nah, di sini cara menggunakannya teman-teman bisa langsung pilih salah satu sudutnya. Misal yang ini. Kita pengen dia memiliki chamfer 1 mm misal. Oke. Maka chamfer ini memiliki 1 mm dimensi dari searah sumbu vertikal dan searah sumbu horizontal 1 mm. Nah, di sini juga ada opsinya juga distance and angle, kemudian ada to distance. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang distance ini tadi kan dia dimensinya sama gitu ya. Searah sumbu horizontal dan vertikal itu sama-sama 1 mm. Nah, bedanya kalau yang distance and angle ini dia chamfernya ditentukan berdasarkan sudut serta nilai dimensi atau distance tertentu gitu.
Misal kita pengen bikin chamfer yang di sini, kemudian sudutnya yang ini. Nah, di sini kita bisa tentukan misal dimensinya 1 mm, kemudian sudutnya 60 misal. Nah, maka dia akan menyesuaikan sudutnya. Jadi enggak 45, melainkan 60. Nanti bisa disesuaikan juga, misal 80 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada fitur to distance. Bedanya kalau yang distance tadi kan sama ya dimensinya, sama-sama 1 mm horizontal dan vertikalnya. Nah, untuk yang to distance ini dia bisa kita tentukan gitu. Jadi antara horizontal dan vertikal itu bisa jadi berbeda. Misal untuk yang searah sumbu horizontalnya ini 1 mm, kemudian searah sumbu vertikalnya misal kita buat 3 mm. Maka chamfernya pun juga akan bentuknya berbeda sesuai dengan distance-nya ini. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur distance. Kita klik, kemudian ini yang juga kita klik. Kemudian kita klik OK. Nah, kita cek udah jadi, teman-teman. Mungkin kurang filletnya aja, nanti bisa teman-teman coba sendiri. Mungkin itu dulu untuk penjelasan terkait fitur hole, fitur fillet, dan fitur chamfer. Semoga jelas ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, kalau misal ada yang belum jelas dari apa yang kemudian kita sampaikan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalau misal ada masukan buat tim Sinau CAD juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, reminder juga kalau misal teman-teman juga pengen nyoba komponen pillow block bearing ini, insya Allah filenya nanti akan kita upload di website sinaucad.wordpress.com. Nanti insya Allah linknya akan kita sertakan di deskripsi. Seperti itu dulu mungkin teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, klik subscribe juga, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita upload video tutorial terbaru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.